Dengan dipastikannya Carlos Sainz yang akan membalap bersama Williams, maka tinggal selangkah lagi bagi Mercedes untuk memastikan siapa pengganti kursi Lewis Hamilton tahun depan. Dan satu nama yang tidak akan bosan-bosannya digaungkan sebagai kandidat terkuat penghuni baru di Mercedes pada 2025 nanti, siapa lagi kalau bukan Andrea Kimi Antonelli. Dengan Carlos Sainz dan Esteban Ocon yang sudah memastikan masa depannya, artinya bisa dibilang Antonelli merupakan calon tunggal dan sekarang tinggal masalah waktu saja sampai dia diumumkan Mercedes untuk menemani George Russell. Seperti yang kami pernah bahas sebelumnya, Antonelli merupakan pembalap wonderkid yang digadang-gadang merupakan talenta terbaik yang pernah ditemukan setelah Max Verstappen. Karirnya yang sudah cemerlang dengan segudang trofi semenjak balapan di karting dan konsisten merengkuh 4 juara di event balapan Formula Single Seater selama 2 musim secara beruntun, membuat Antonelli langsung dinaikkan ke balap Formula 2 tanpa harus membalap terlebih dulu di F3. Berstatus debutan dengan usia yang masih 17 tahun, Antonelli memang sempat kesulitan beradaptasi di balap F2. Mobil generasi baru yang membuat tim sekompetitif Prema kesulitan, dan kompleksitas ban Pirelli membuat pembalap Italia tersebut tampil tidak sesuai harapan di fase awal. Namun itu tak terlalu dipermasalahkan, mengingat dia langsung skip ke F2, dan sekedar info, mobil F2 merupakan mobil Formula Single Seater paling sulit untuk dikemudikan, apalagi jika belum pernah merasakan mobil F3. Jadi jelas, jika banyak hal yang harus dipelajari Antonelli di musim debutnya di F2 dibandingkan dengan rookie seperti Paul Aron, Gabriel Bortoleto, atau Franco Colapinto yang sudah cicipi sulitnya kompetisi di F3. Setidaknya bertengger di posisi ke-7 klasemen tidaklah terlalu buruk, dan yang terpenting, Antonelli bisa mengungguli rekan setimnya Oliver Bearman yang bahkan sudah lebih dulu memastikan musim debutnya di F1 bersama Haas untuk 2025. Tetapi performa Antonelli yang naik turun di awal musim memang tak bisa bohong sempat membuat Toto Wolff ragu akan pembalap wonderkidnya tersebut. Toto sempat berpikir kalau menempatkannya dengan cepat di F2 adalah sebuah kesalahan, dan ia mempertimbangkan untuk memilih Carlos Sainz sebagai opsi sementara sambil menunggu Antonelli siap. Banyak publik juga meragukan kapabilitasnya, dengan sedikitnya momen-momen krusial yang bisa meyakinkan orang jika Antonelli memang layak diberikan julukan wonderkid spesial. Sampai kemudian pada sprint race GP Inggris, Antonelli akhirnya pecah telur dengan meraih kemenangan sekaligus podium perdananya di F2 musim ini. Di bawah balapan yang berlangsung diguyur hujan, pembalap kelahiran Bologna tersebut melesat tak terkejar dari lawan-lawannya. Di sirkuit basah, Antonelli bisa melaju sampai nyaris 1 detik lebih cepat dari pembalap lain, dan hanya butuh 7 putaran saja baginya untuk membuat gap sebesar 8 detik. Tidak habis sampai di situ, Antonelli kembali koleksi kemenangan keduanya pada feature race di GP Hongaria dengan memanfaatkan strategi alternatif. Stint pertamanya dengan ban hard sangatlah baik dan membuatnya sempat memimpin balapan dengan gap 6 detik setelah safety car keluar di awal race. Kecepatannya tersebut membawanya ke momentum pit stop yang tepat bersamaan dengan keluarnya safety car untuk kedua kalinya dan ganti ke ban soft. Antonelli dengan mudah menyalip lawan-lawan di depannya dan finish dengan gap 10 detik dalam waktu 10 menit saja. Pada GP Hongaria, Antonelli sebenarnya bisa koleksi 2 kemenangan sekaligus, mengingat pada sprint race, dia memimpin mayoritas balapan sebelum kemudian ban softnya habis di fase akhir balapan. Performa apiknya itu nyaris ia ulangi di GP Belgia ketika hujan mengguyur saat sprint race dan Antonelli terlihat sangat kencang, di mana ia sempat lakukan manuver gokil di Rouge. Sayangnya balapan harus dihentikan lebih awal karena cuaca makin buruk dan keesokan harinya di feature race ia tidak mendapatkan keberuntungan. Rentetan penampilan apik dari Antonelli di GP Inggris dan Hongaria nampaknya sukses mengembalikan keyakinan Mercedes ke pembalap mudanya itu. Terutama kemenangan yang diraih di kondisi sirkuit basah di Silverstone sudah menunjukkan betapa spesial seorang Kimi Antonelli. Dalam balapan, sirkuit basah selalu menjadi tolak ukur terbaik untuk melihat seberapa bagus skill yang dimiliki oleh seorang pembalap. Dan Antonelli menunjukkan itu di Silverstone dengan melaju nyaris 1 detik lebih cepat dari pembalap di belakangnya untuk mendominasi balapan. Di GP Belgia, ia juga menampilkan performa yang sama dan bisa dilihat dari cara Antonelli mengambil tikungan yang berbeda dari pembalap lain serta agresivitas yang ia tunjukkan di trek basah. Ketika Prema mampu memberikannya settingan mobil yang tepat dan tidak melakukan kesalahan, terbukti jika Antonelli bisa sangat kompetitif di sirkuit meski dengan pengalaman yang minim. Penampilannya di GP Hongaria menunjukkan jika pembalap Italia ini bukan cuma sekedar overhype dan memiliki potensi yang besar jika mendapat kesempatan di F1. Performa itulah yang sepertinya menegaskan Toto Wolff untuk yakin dengan memilih Kimi Antonelli di timnya musim depan.
Meskipun Antonelli sendiri sempat mengaku tidak tahu jika ia siap atau tidak untuk debut di F1 karena masih butuh banyak belajar dan masih banyak buat kesalahan. Tapi Toto Wolff tidak semata-mata menilai pembalap akademinya itu dari 1 atau 2 balapan saja. Mercedes sudah mempersiapkan Antonelli secara matang dengan berbagai program tes dengan mobil F1 yang mereka miliki. Dalam 2 bulan terakhir saja, dia sudah lakoni 3 kali testing balapan dengan mobil W13, yaitu di Imola, Silverstone, dan pekan lalu di sirkuit Spa. Hasil dan perkembangan selama tes privat itulah yang ia manfaatkan 100% untuk bisa benar-benar meyakinkan tim kalau ia punya potensi serta kecepatan di F1. Sejauh ini Mercedes mengklaim jika tes Antonelli menunjukkan data yang memuaskan dengan proses adaptasinya yang cepat dan tanpa kesalahan atau gangguan yang berarti. Andrew Shovlin, yang bertugas memantau perkembangan sang pembalap muda selama testing, mengatakan kalau ia tak percaya jika Antonelli masih 17 tahun dan bisa mencapai target waktu yang diberikan tim dengan cepat. Menurutnya, Antonelli adalah pembalap dengan bakat natural yang bakal jadi rebutan tim seandainya Mercedes tidak menemukannya lebih dulu. Bagi Toto Wolff, ia ingin melihat Antonelli membuat kesalahan dan melihat reaksinya seperti apa. Menurutnya, Antonelli sudah menunjukkan kalau ia mampu belajar dari kesalahan dan memimpin Prema untuk memperbaiki performanya di track. Dengan tes yang impresif dan memuaskan Mercedes, kabar terbaru menyebut jika Kimi Antonelli akan diumumkan sebagai pembalap utama mereka tahun depan pada GP Italia awal September mendatang, atau sepekan setelah ia merayakan ulang tahun yang ke-18. Langsung diberikan debut ke Mercedes, tentu bukan tanpa resiko, mengingat usianya yang masih muda dan tekanan atau ekspektasi yang besar dari publik terhadap statusnya sebagai wonderkid. Apalagi dengan jalan karirnya yang cukup cepat, tentu bisa membuatnya kaget dengan betapa besar dan intensnya dunia F1 yang levelnya sudah global. Untuk mencegah culture shock, Mercedes menerapkan sebuah sistem perlindungan kepada Antonelli dari hiruk-pikuk media, demi menjaga sang pembalap dari exposure yang berlebihan. Semua sesi media dan wawancara diatur dengan sangat ketat bagi Antonelli, di mana ia jarang sekali tampil langsung di depan media semenjak debut di F2. Barulah setelah kemenangan perdananya di Silverstone, Mercedes mulai memberikan Antonelli kesempatan untuk tampil di berbagai wawancara sedikit demi sedikit. Mercedes juga memberikan Kimi pelatihan soal cara menghandle media karena tekanan yang akan ia hadapi ke depannya semakin besar, dan ia pastinya bakal memikul nama sponsor-sponsor raksasa di F1 nanti. Apalagi Antonelli berasal dari Italia, yang mana kita tahu media lokal di sana terkenal pedas dalam menulis berita dan tanpa pandang bulu. Sejauh ini pelatihan media dari Mercedes nampaknya cukup berhasil membuat Antonelli lebih tenang dalam menghadapi tekanan publik. Meski mengaku ada kekhawatiran jika prospeknya tak sesuai dengan harapan publik, tapi Antonelli melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menikmati momen-momen yang ada. Ia tak takut jika publik menghakiminya dan berusaha menikmati semua rumor serta memanfaatkan kesempatan yang ia dapat sebaik mungkin. Antonelli sudah tahu jika ia akan kesulitan di F2 karena langsung lompat kelas dengan semua hal yang sangat baru baginya. Meski jelas merupakan kandidat terkuat atau bahkan kandidat tunggal, Antonelli menolak untuk jumawa dan masih melihat Mercedes sebagai mimpi yang harus ia kejar dengan berusaha tampil bagus di sisa balapan F2 musim ini. Banyak pihak meragukan talenta Antonelli dari performa di F2 yang dianggap kurang spesial. Itu hal wajar, mengingat Max Verstappen dulu juga diragukan seperti demikian dengan umurnya yang dianggap terlalu muda dan terburu-buru. Tapi satu hal yang pasti adalah Mercedes tidak boleh menyia-nyiakan talenta seperti ini begitu saja, dan mereka sudah tak punya pilihan selain mengorbitkan Antonelli ke tim utama untuk 2025. Mercedes harus yakin dengan prospek yang sudah mereka tanam selama bertahun-tahun dan percaya dengan apapun proses yang akan dialami oleh Antonelli di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.